Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, tambah sukses, makin berkah, makin bahagia. Kita akan lanjutkan bab takwa ya dalam Riyadhus Shalihin juz pertama itu bab 6. Bab takwa kita sudah membaca ayat-ayatnya dan satu hadis ya, hadis pertama. Jadi orang yang paling baik di zaman jahiliyah, orang yang terpilih di zaman jahiliyah, hiyaruhum fil jahiliyah, yang terbaik di zaman jahiliyah itu khiyaruhum fil Islam, akan menjadi terbaik pula setelah dia masuk Islam, idza faquhu, kalau mereka memahami agama. Jadi kalau pendeta masuk Islam, ya setelah di Islam jadi ustadz cepet tuh. Yang modalnya sudah ada. Modalnya. Seorang pemimpin leader di non muslim masuk Islam, setelah ke Islam jadi leader karena ilmu leadershipnya sudah punya, sudah ada modal wawasan. Nah, sekarang hadis kedua atau nomor 70 ya di sini. 70. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya khulwatun khadiratun. Inna dunya khulwatun khadiratun. Iya. Dari kata khulwatun itu lahir kata halwah. Halwah itu kembang gula. Gula-gula atau kembang gula, halwah. Atau kue-kue yang manis itu dalam bahasa Arab disebutnya halwah. Halwah. Sebangsa manisan. Kalau snack bahasa Arabnya mukassirat atau mukassirat. Sesuatu yang pecah-pecah. Pecah itu kan? Yang renyah-renyah, mukassirat. Kalau yang manis-manis, halwah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Saya ulang, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Fayanzuru kaifa ta'maluna. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Iya, nisaa ya. Karena jadi maf'ul bi. Fattaqud dunya wattaqun nisaa. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa'i. Nah, belajar begini di sini supaya nanti kalau penampilan di sana membaca hadisnya jedanya itu pas, jedanya itu. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa'i.
kanat fil nisa'i. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Iya. Hadis berikutnya, An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. 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 Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu. Allahumma inni as'alukal huda Allahumma inni as'aluka wat tuqa wal afafa wal ghina. wal afafa wal ghina. Sudah apa semua ya? Hadis ini, doa ini udah ya? Udah. Ini kalau yang belum hafal diusahain hafal karena kan nggak sebaris juga nggak habis tuh. Pendek dan ini isinya bagus. Doa setelah sholat masuk ini, masuk setelah sholat yang harus dibaca. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Monggo. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, ini hafalin ya yang belum hafal nih. Satu lagi ya. An Abi Tarifin Adi ibni Hatimin At-Ta'i radhiyallahu anhu qala. An Abi Tarifin Adi ibni Hatim radhiyallahu anhu. Di situ Tarifin atau Tarikin? Iya benar ya. An Abi Tarifin Adi ibni Hatim At-Ta'i. An Abi Tarifin Adi ibni Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Ini Hatim At-Ta'i, kepala suku. Kepala suku saya pernah cerita nih Hatim At-Ta'i itu. Tapi sangat dermawan, tapi masih kafir jahiliyah, sangat dermawan, suka membantu orang yang punya utang segala macam. Bagus sosialnya itu. Tapi dia masih kafir, kemudian berperang dengan kaum muslimin. Dan Hatim At-Ta'i itu mati dalam peperangan itu. Dia punya seorang putri yang cerdas dan pintar syairnya itu. Namanya Jariyah. Jariyah itu ditahan sama Rasulullah itu. Ketika Rasulullah ke Madinah, dia menghampiri Rasulullah tuh Jariyah itu. Dan dengan kalimat-kalimatnya yang indah dia itu menyampaikan supaya dibebaskan. Itu ada tuh kutipan saya catat itu. Ya Rasulullah, halakal walid wa ghabal wafid. Wah, itu dimulai dari itu. Lalu Jariyah itu menceritakan, sekarang saya sudah kehilangan orang tua, terus pembawa-pembawa pelindung saya sudah, pengawal-pengawal saya sudah hilang, sudah banyak yang mati. Demi kemuliaan bangsa Arab, gitu. Dia kata dia itu, ketahuilah bahwa saya anak Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i. Siapa Hatim At-Ta'i itu? Orang yang sangat dermawan, yang suka menolong orang, suka membayarkan utang, menjamu tamu dan seterusnya itu. Karena menyebutkan kedermawanan dan kebaikan sosialnya Hatim At-Ta'i dengan baik, Rasulullah membebaskan Jariyah itu. Hanya karena padahal dia orang kafir ya, hanya karena kedermawanannya itu dia bebaskan itu. Karena Rasulullah sangat menyukai sifat kedermawanan itu. Wah, gitu. Itu namanya Hatim At-Ta'i. Dan karena kagumnya dengan sikap Rasulullah, akhirnya Jariyah dan adik-adiknya Islam, semuanya yang masuk Islam. Nah, salah satunya ini Abi Tarifin Adi ibni Hatim At-Ta'i. Ustaz Abdul Somad juga pernah cerita Hatim At-Ta'i itu, seru. Karena punya anak cerdas si Jariyah itu. Sama anaknya yang lainnya ini Tarif bin Adi bin Hatim At-Ta'inya masuk mati dalam keadaan memerangi Islam. Hatim At-Ta'inya
cuman dihargai oleh Rasulullah karena punya sifat kedermawanan. Sebagaimana pernah saya sampaikan, orang Yaman, seorang utusan Yaman ya, jahat, kasar ngomongnya. Kana aqdamu kalaman, sangat gede omongannya. Wa jur'atan ala Rasulillah, dan sangat berani terhadap Rasulullah. Meninterupsi Rasulullah dengan sangat kasar setiap kali ngomong itu. Sampai Rasulullah marah. Faghadiba Rasulullah itu marah juga. Marah itu sifat manusia. Cuman bisa ditahan atau enggak, kan itu aja masalahnya. Semua orang punya sifat marah itu. Sebagai alat, sebagai senjata untuk mekanisme pertahanan diri itu marah itu. Semua orang harus ada itu. Cuma meledakannya atau tidak. Kemudian si laki-laki itu Rasulullah marah, kemudian Rasulullah menundukkan wajahnya ke atraqa wajhahu ilal ard, menundukkan wajahnya ke bumi. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, salam dari Allah. Gitu. Sesungguhnya orang yang ada di hadapan kamu yang dengan segala kepongahan, kejahatan, kekasarannya itu, dia di kampungnya adalah orang yang sangat dermawan. Gitu. Maka dengan disampaikan seperti itu, Rasulullah langsung jadi hilang marahnya itu, langsung mengangkat wajahnya, dan Rasulullah bertanya kepada orang itu, untung tadi ada Jibril datang, kalau enggak mungkin saya udah bertindak lebih jauh lah, kira-kira seperti itu terjemahan bebasnya itu. Kata Jibril, kamu adalah orang yang sangat dermawan di kampung kamu. Itu kaget si rajulun min Yaman itu, laki-laki dari Yaman itu, dia mengatakan, hal rabbuka yuhibbuka sahih, katanya. Yuhibbus sahih. Hal rabbuka yuhibbus sahih. Apakah Tuhanmu mencintai orang dermawan? Bala. Naam, kata Rasul. Iya, tentu saja, benar. Kalau begitu saksikan saat ini saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Nah, itu sikap Rasulullah seperti itu, termasuk kategorinya namanya halim, al-hilmu bisifatihi. Rasulullah mempunyai sifat halim itu gitu, jadi pemakluman. Jadi orang tuh banyak yang keburukannya, tapi dia melihat yang baiknya, sehingga kebencian kepada keburukannya itu berkurang karena ada kebaikannya. Itu namanya halim, itu namanya pemakluman halim. Itu jadi cerita itu ya. Jadi ada dua cerita memang, itu ada semuanya gampang dilihat di internet. Tulis saja Hatim atau atau ditulis Jariyah, ada itu Jariyah. Oke. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Man halafa ala yaminin summa ra'a atqalillahi minha falyati taqwa. Man halafa ala yaminin summa ra'a atqalillahi minha falyati taqwa. Kita kembali ke hadis kedua. An Abi Sa'idil Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Abu Sa'id Al-Khudri itu pernah menjadi kepala pemimpin 30 orang sahabat Nabi yang melewati kampung untuk minta tolong, minta makan karena kelaparan, minta bantuan makan. Orang kampung itu tidak memberi makanan. Tidak lama kemudian kepala sukunya sakit, kena patuk ular. Gak ada yang bisa mengobati, lalu dimintalah sahabat Nabi ini untuk mengobati. Tampillah Abu Sa'id Al-Khudri membacakan surah Al-Fatihah. Kalau nggak salah di awal-awal
kitab ini. Kalau nggak salah ini bab niat, kalau nggak salah ya. Bab niat. Ini udah cerita Abu Sa'id. Dibacakanlah Al-Fatihah, maka sembuhlah. Nah, maka hadis ini menjadi dalil bolehnya Al-Fatihah dijadikan ruqyah. Nah, cuman jadi masalah sahabat itu ada yang nggak mau makan, bukan nggak mau makan, protes. Kamu baca Al-Fatihah gitu aja sampai 30 kambing bayarannya. Ya kan dibayar 30 kambing. 30 kambing bagi kepala suku yang kambingnya ribuan nggak ada bekasnya. Sebenarnya kecil sebenarnya. Kalau cuman punya 40 dikasih 30 ya iya kelewatan sih. Ini mah dia kambingnya ratusan ribuan mungkin kambingnya itu. Kepala suku. Ngasih 30 nggak ada bekasnya. Sekarang kita lapar makan aja lah, nanti aja itu masalahnya. Itu debat itu di antara 30 sahabat itu ada yang protes. Dia kamu menjual agama gitu-gitu ya. Membacakan Al-Fatihah dikasih bayar 30 kambing. Tapi setelah sampai kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Gak apa-apa, kalau masih ada saya kasih, saya mau cicipin gitu. Gitu. Ayatnya boleh itu. Itu Abu Sa'id Al-Khudri itu. Kembali ke atas ya. Innad dunya khulwatun khadiratun. Khulwatun khadiratun. Boleh ya. Sesungguhnya dunia, innad dunya, sesungguhnya dunia itu, dunia berarti dunia itu mu'anas dunia itu, makanya sifatnya khulwatun khadiratun, manis dan hijau, seger. Khulwatun khadiratun, manis dan hijau itu menggambarkan kenikmatan dan kenyamanan, manis dan nyaman dunia itu. Khulwatun khadiratun. Kenapa menggunakan khadiratun? Orang Arab Mekah padang pasir, gunung batu semuanya. Makanya khadiratun itu gambaran kenyamanan yang luar biasa. Khadiratun itu dambaan mereka itu khadirah. Makanya kalau ke puncak, waduh jannah nih. Jannah. Udah hawanya dingin, udah indah, hijau. Iya. Khulwatun khadiratun, manis dan hijau. Maksudnya manis dan enak, seger. Dunia itu memang enak sih dunia itu. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah mustahlifukum, menggunakan sigoh isim fa'il ya. Mustahlif itu isim fa'il. Innallaha, sesungguhnya Allah mustahlifukum fiha. Mustahlifukum menjadikan kalian pewaris atau menjadi khalifah, mengangkat kalian jadi khalifah gitu. Menjadikan kalian menjadi penguasanya, menjadikan kalian penguasa, menjadikan kalian khalifah yang mengurus fiha, di bumi, di dunia itu. Fiha, di dunia ini. Sudah dunia itu enak, manis dan hijau, dan Allah menjadikan kamu sebagai khalifah. Innallaha mustakhlifukum, menjadikan kamu penguasa, khalifah, secara harfiah pengganti. Fiha, di bumi, di dunia. Kemudian fayang dzuru, kemudian dia Allah, maksudnya dia Allah melihat kaifa ta'malun, bagaimana kalian bekerja. Fayang dzuru, kemudian dia Allah melihat kaifa ta'maluna, kalian berbuat. Inilah pesannya, fattaqud dunya, takwalah kamu dengan urusan dunia, bertakwalah kamu dalam urusan dunia. Allah sudah menjadikan bumi ini manis dan hijau, dan Allah menjadikan kamu sebagai penguasanya, sebagai khalifahnya. Tapi ada tanggung jawab. Allah melihat bagaimana kamu berbuat. Di ayat lain di Quran ada i'malu, berbuatlah kamu, fasayarallah, maka Allah akan melihat pekerjaan kamu itu. Fasayarallah amalakum, amal-amal kamu.
Lalu pesan Allah, fattaqullah, fattaqud dunya, berhati-hatilah kamu dengan dunia. Bertakwa di sini maksudnya hati-hati ya. Hati-hatilah, waspadalah kamu dengan urusan dunia. Yang kedua, nah ini yang kedua nih, wattaqun nisa, dan hati-hatilah kamu dengan urusan perempuan. Hati-hatilah kamu dengan urusan dengan perempuan. Ya, yang trinita itu, harta tahta wanita itu. Ya, ini kok ke perempuan diwaspadain ya. Bagi perempuan hadis ini sebaliknya. Hati-hatilah kamu dengan laki-laki. Tapi kalau bagi laki-laki jujur lah ya, yang paling berat masalah perempuan ya. Saya mau urusan Hammer kagak pernah, urusan masalah rampok, urusan yang lain-lain kayaknya biasa aja. Kalau udah masuk perempuan tuh beda. Belum punya perempuan aja udah bermasalah. Iya. Ini sepanjang ini Allah ceritakan, Rasul ceritakan, fa inna awala, karena sesungguhnya awala fitnati bani Adam, awal fitnah bani Adam itu awal fitnah bani Israel ya. Fa inna, maka sesungguhnya awala fitnati, awal fitnah bani Israel itu kanat fin nisa, adalah urusan tentang wanita. Nabi Yusuf itu bani Israel ya. Bani Israel kan, Nabi Yusuf itu. Nabi Yakub itu gelarnya Israel. Isra itu hamba, El itu Allah. Jadi hamba Allah, sama dengan Abdullah dalam bahasa Arab. Itu siapa Israel itu? Nabi Yakub. Keturunan Nabi Yakub itu mulai dari Yusuf, Yahudi, maka disebut Bani Israel, turunan Yakub itu maksudnya. Awal fitnah itu perempuan. Inna, sesungguhnya awala fitnati Bani Israel, awal fitnah Bani Israel itu kanat fin nisa, adalah berurusan dengan masalah perempuan. Terus kesininya juga kan masalah perempuan itu dalam sejarahnya sering berulang. Itu yang kedua. Yang kedua ya. Yang ketiga sekarang, An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, adalah beliau bersabda, adalah di sini maksudnya berdasarkan berdoa. Karena adalah beliau yaqulu, berdoa di sini, yaqulu bimana berdoa, karena yang dikutipnya namanya doa ya. Ini doa yang harus dihafal, yang bagi yang belum hafal ya. Ini pendek nih, setelah sholat boleh dibaca. Allahumma inni as'alukal huda, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku mohon padamu al-huda, petunjuk. Ini huda biarpun mansub tapi tetap dibacanya huda. Majrur juga dibacanya huda, minal huda wal furqan, kan ada huda. Itu namanya isim apa? Kalau pakai alif layinah, alif lazimah, lazimah itu tetap artinya. Alif yang tetap, isim maksur, maka disebut alif maksuroh juga. Alif lazimah, alif yang tetap, atau alif maksuroh. Apa mengetahui yang bengkok ini bisa jadi alif? Yang bengkok ini bisa jadi alif, bisa jadi iya, tergantung baris sebelumnya. Baris sebelumnya patah, huda. Berarti alif di sini ditentukan sebagai alif. Yang bengkok ini ya yang ada titiknya, alif maksuro atau alif lazimah. Tapi kalau sebelumnya kasroh, misalnya da'i, ad-da'i, kan alif bengkok juga kayak gini. Ini tuh gak disebut alif, lucu ya dalam bahasa Arab tuh. Tapi disebutnya ya lazimah, ya lazimah. Jadi yang bengkok di depan ini, di depan huda, ada bengkok tuh. Itu bisa jadi alif, bisa jadi iya, tergantung baris sebelumnya. Kalau baris sebelumnya patah, itu ditentukan sebagai alif, alif lazimah. Kalau sebelumnya kasroh, ditentukan sebagai iya lazimah. Iya, seperti ad-da'i, da'i, ar-ra'i, ra'i. Ra' itu pemimpin.
gembala. Baca angon itu ra'i, ar-ra'i. Maka diterjemahkan jadi pemimpin. Itu huda. As'alukal huda, aku memohon kepadamu ya Allah al-huda, petunjuk. Wa tuqa, dan ketakwaan. Huda, petunjuk, itu ada dua macam ya. Huda itu, petunjuk itu ada dua macam. Hidayah maksudnya ada dua macam. Ada hidayah tasyri'iyah. Hidayah tasyri'iyah. Hidayah tasyri'iyah itu Quran Sunnah, agama Islam. Yang dimaksud hidayah tasyri'iyah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ini ada di makalah itu, ada tentang al-huda, penjelasannya ada. Udah lengkap di tasyri'iyah. Jadi hadis ini hidayah tasyri'iyah itu ini buat kita hidayah tasyri'iyah, dan ini gratis. Yang diminta bukan yang tasyri'iyah. Yang kedua ada hidayah takwiniyah. Hidayah takwiniyah itu dari kata takwin itu alamiah, alam. Takwini itu kan alam, ayat qauliyah ada kauniyah. Takwin itu given, diberikan, inherent, menyatu, itu takwiniyah itu. Ini gambarannya, mau ke Bandung saya kasih peta. Peta itu tasyri'iyah. Peta itu tasyri'iyah. Terus rambu-rambu ke belok kanan, belok kiri ke Bandung, arah ke Bandung, ini ke mana? Ya rambu-rambu di jalan itu tasyri'iyah, sama analognya dengan tasyri'iyah. Itu peta, itu tasyri'iyah itu. Rambu-rambu kan, ini boleh, ini tidak boleh. Itu hidayah tasyri'iyah. Perintah larangan di dalamnya. Peta perjalanan menuju Allah. Peta. Quran, sunnah, dan buku-buku agama itu peta perjalanan menuju Allah. Orang dikasih peta itu bisa sampai, bisa juga enggak. Tergantung pintar dan tidaknya. Bisa aja berubah itunya, ada yang mengarahkan tepat salah itu. Pokoknya masih susah payah lah. Tapi, yang kedua, kalau takwiniyah itu dibimbing langsung, bukan saja dibimbing langsung, tapi dibawa ke mobilnya dan diantarkan sampai tujuan. Itu takwiniyah namanya. Menyatu, bimbingan langsung dari Allah, bukan lagi syariah, tapi untuk mendapatkan takwiniyah, kita harus mengikuti tasyri'iyah dulu. Gak bisa langsung takwiniyah. Gak bisa langsung takwiniyah. Ayatnya walladzina jahadu fina, orang yang sungguh-sungguh di jalan kami, maksudnya dalam hidayah tasyri'iyah, lanahdiyanahum subulana, pasti kami akan memberi jalan-jalan, menunjukkan kepada jalan-jalan kami. Itu takwiniyah. Tasyri'iyah dulu dilakonin, baru takwiniyah didapat. Takwiniyah. Tapi kalau kepada hewan takwiniyah itu otomatis. Hewan mah nggak usah minta. Insting yang ada pada hewan itu takwiniyah. Hidayah takwiniyah. Itu ya. Untuk lebih jelasnya dibuka di makalah yang saya kemarin kirim tentang Fatihah itu. Ada bab ketika membahas ihdinas siratal mustaqim, ada tuh penjelasan takwiniyah dan tasyri'iyah. Dikit di sini silitas aja supaya mengingat-ingat. Bismillah. Jadi inilah doa yang harus di setiap saat kita minta. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku mohon padamu al-huda, petunjuk, wa tuqa, dan ketakwaan, wal afafa, dan kesucian. Afafa, kesucian, suci dari melakukan tindakan buruk, itu afaf, menjaga diri. Iffah, anak namanya afifah itu bagus, menjaga diri, menjaga kesucian diri. Iffah. Siti Maryam salah satu contoh yang pelaku iffah, menjaga diri, iffah, afaf. Wal gina, dan kecukupan atau kekayaan. Wal gina, dan kecukupan atau kekayaan. Kita sering menerjemahkannya kekayaan ya. Ya Allah, aku mohon padamu huda, petunjuk. Kenapa mohon terus? Maksudnya kenapa dimohon? Kan kita sudah Islam, sudah saya sering jelaskan.
Yang dimaksud dengan permohonan petunjuk itu bukan berarti kita belum Islam, tetapi langgengkan aku dalam Islam. Al-luzumah namanya, tetapkan aku dalam Islam, dalam iman. Karena iman itu kan tidak konsisten, iman itu naik turun, namanya dinamis. Tidak sekali beriman, tetap beriman sampai akhir hayat, keadaannya iman itu seperti itu namanya statis. Tapi iman itu dinamis, ada, tapi kita bertanggung jawab untuk terus menumbuhkannya, menguatkannya setiap saat. Sama Maida kan? Sabit qalbi ala dinik. Karena itu doanya salah satu Allah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kenapa iman itu naik turun, tidak konsisten, menipis, menebal, lemah, loyo, kuat? Karena berada dalam hati yang sifatnya bolak-balik. Karena berada dalam hati yang sifatnya bolak-balik, maka keadaan iman itu seperti itu dinamis. Maka diantaranya kita harus terus berdoa, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dan yang ketiga, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala taatika. Sabit qalbi ala dinika. Terakhir, an Abi Tarifin Adi bin Hatim At-Ta'i, Adi bin Hatim At-Ta'i, qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yaminin, siapa yang bersumpah. Halafa bersumpah, yaminin juga sumpah mananya. Maka terjemahnya man halafa ala yaminin, siapa yang bersumpah. Sumpah di sini maksudnya adalah siapa yang berniat sebetulnya. Bukan bersumpah sih, berniat sebetulnya maksudnya. Tapi diterus terjemahnya apa? Siapa yang bersumpah ya? Sumpah juga ya. Halafa memang sumpah secara harfiah. Man halafa ala yaminin, siapa yang bersumpah. Suma kemudian ro'a, dia melihat. Melihat di sini memandang, mengetahui. Kemudian dia memandang, melihat. Atqa lillah, atqa ada perbuatan yang lebih diridhoi Allah. Atqa secara harfiah yang lebih bertakwa secara harfiah ya. Tapi maksudnya ada perbuatan yang memang lebih diridhoi Allah nih. Tujuannya sih mau dugem nih, tapi ketemu sama Maman, ketemu sama Pak Hadi, emang mau kemana lo? Mau situ nggak enak. Ayo ikut saya. Gak jadi itu, ikut ke masjid, diseret sama Pak Hadi. Nah, kemudian dia mengikuti, dia melihat sesuatu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, minha daripada yang pekerjaan yang dia niatkan itu, yang sumpah itu. Kata Rasulullah, falyatit taqwa, maka ikutilah, maka kerjakanlah pekerjaan yang menambah ketakwaan. Falyati, maka kerjakanlah at-taqwa, pekerjaan takwa. Di situ gimana? Maka kerjakanlah, maka adalah yang takwa. hendaklah mengerjakan yang takwa tadi. Ini dalam hidup kayak gini tuh bisa terjadi dan mungkin pernah dialami. Sebetulnya saya mau melakukan sesuatu ini yang kurang benar sebetulnya. Ketemu dengan teman ngobrol gak jadi ikut pekerjaan teman dengan teman yang bagus itu. Wah, itu penolong itu. Bisa. Ada orang yang begitu tuh. Ada orang mau pacaran, mau gendaan. Mau gendaan misalnya, pacaran. Ya, tapi mampir dulu ke sini, ketemu agak jadi. Lali. Man halafa, siapa yang bersumpah ala yaminin, atas sumpah. Siapa yang bersumpah? Man halafa ala yaminin, siapa yang bersumpah? Iya, maksudnya enggak, mana ada orang bersumpah untuk melakukan keburukan sih ya. Maksudnya itu sudah ada pikiran mau melakukan, udah bertekad mau melakukan keburukan sebetulnya. Sumaro'a, kemudian dia melihat atqalillah, ada pekerjaan yang lebih mendapatkan ridho bagi Allah minha daripada yang sudah dia niatkan itu. Falyatit taqwa, maka kerjakanlah yang membawa ketakwaan, kerjakanlah yang pekerjaan takwa itu. Cukup ya. Sama-sama dulu ya. An Abi Sa'idil Khudri, sama-sama
dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, inna dunya khulwatun, sesungguhnya dunia itu manis, khadiratun, hijau, wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Ta'ala mustahlifukum, menjadikan kamu khalifah atau mewariskan mewariskan kepada kalian, menjadikan kamu sebagai khalifah fiha, di dunia. Fayang duru, maka dia melihat, kaifa ta'malun, bagaimana kalian berbuat, bagaimana kalian bekerja. Fattaqud dunia, maka waspadalah dengan dunia. Wattaqun nisa, dan waspadalah dengan perempuan. Fa inna, maka sesungguhnya awala fitnati Bani Israel, fitnah pertama, awala fitnati terjemahnya fitnah pertama Bani Israel, karena adalah fin nisa, dalam urusan perempuan. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaqulu, pernah bersabda, pernah berdoa. Kana adalah beliau, yaqulu berdoa gitu ya, adalah beliau berdoa, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, as'aluka, aku mohon padamu, al-huda, petunjuk, wattuqa, dan ketakwaan, wal afafa, dan kesucian, wal gina, dan kecukupan. Sebentar, huda, petunjuk yang diminta itu hidayah takwiniyah, disebut juga hidayah taufik. Takwiniyah itu kalimat lainnya hidayah taufik. Ya, kalau diurut kan hidayatul wijdan, panca indera, khawas, akal, hidayatuddin, agama. Yang 4 itu semuanya gratis. Yang terakhir hidayah itu taufik. Hidayah itu taufik itulah hidayah takwiniyah. Kalau hidayah agama adalah hidayah tasri'iyah. Sampai mana tadi? Sekarang terakhir. An Abi Tarifin Adiyin Ibni Hatimi At-Ta'i, dari Abi Tarif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, qala, bersabda, berkata ya, dia berkata, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ini Rasulullah, man halafa ala yaminin, siapa yang bersumpah, summa kemudian ro'a, dia melihat, atqa lillah, perbuatan yang lebih mendapat ridho dari Allah, perbuatan yang lebih diridhoi Allah, minha, daripada yang dia sudah sumpahkan itu, minha, daripadanya, dari yang sudah dia niatkan. Falyati, maka lakukanlah, maka kerjakanlah, at-taqwa, takwa. Nah, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.